wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsiran. Hadirin jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi ini. Salam salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang memiliki jalan beliau ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita akan kupas itu penyakit ain, apa ya? Apa sih penyakit ain itu? Jadi materi pernah kami sampaikan pada bulan Februari pada pelatihan ruqyah syar'iyyah dari pemula hingga mahir yang diadakan oleh sahabat teman-teman kita dari tim terapis Masjid Ulul Albab. Pagi ini kita akan menyingkap apa sih penyakit ain itu, penyakit ain dan hasad, hakikatnya, sebab-sebabnya, indikasinya, dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta bagaimana pencegahannya atau pengobatannya. Pada tahun kemarin di 2021, saya punya seorang teman itu peternak ikan koi. Ya, kita beli ikan koi masih anak-anak sejumlah 3.000. Kita pelihara dalam sebuah kolam. Setelah sekitar hampir 1 bulan sudah mulai agak besar, saya ada tamu dari Jakarta dan juga dari Malang, 5 orang. Datang ke rumah kami, kemudian saya tunjukkan kolam saya. Begitu dilihat, selesai maghrib, kemudian habis sholat subuh, saya ingin lihat ingin ngasih makan ikan koi saya. Semuanya mati, tidak ada satupun yang hidup, satupun nggak ada. Tidak keracunan, tidak ada seracun pun kami ambil coba sampel airnya. Saya baru ingat kenapa itu. Saya baru tahu kalau ikan saya mati disebabkan karena air, pandangan mata orang. Teman saya yang tadi malam, yang kemarin sore melihat dengan ada semacam suatu kekaguman yang menyebabkan apa? Mungkin ada juga yang keirian, kedengkian yang menyebabkan 3.000 ikan koi mati semuanya. Ya, ini penyakit ain, ini penyakit ain bukan penyakit mata kita, bukan penyakit yang ditimbulkan disebabkan oleh pandangan mata seorang. Zaman dahulu ketika zaman Rasulullah SAW, ada seorang ibu-ibu yang punya anak sangat tampan sekali di kota Madinah, sangat tampan anaknya itu. Akhirnya banyak orang yang kagum atas ketampanan anak tadi itu sangat terkenal. Dan Rasulullah telah mendengar berita itu. Akhirnya Rasulullah mendatangi ibunya, didatangi supaya anaknya jangan dibawa keluar, jangan dibawa ke pasar. Dengan nanti dikasih batu, suruh batunya digendong itu dengan kain. Begitu di pasar banyak orang ingin melihat, banyak nggak bisa ditutup sama dia, nggak boleh, pokoknya nggak boleh melihat. Selesai di pasar, selesai dia pulang ke rumah. Sampai di rumah Nabi menunggu, suruh buka kain
kain penutupnya sudah dibuka. Setelah dibuka, batunya remek. Batu remek. Kenapa? Karena ain, pandangan mata orang. Inilah yang akan kami kupas pada pagi ini. Bahkan kami juga memberikan penjelasan. Laulah sababul qadar la sababul ain. Sekiranya bukan karena suatu takdir Allah yang Allah tetapkan pada hambanya, maka banyak orang yang mati itu karena apa? Karena penyakit ain, penyakit karena pandangan mata seorang. Bagaimana kita kupas agar kita hati-hati, bagaimana kita mencegah, karena ain ini juga berdampak pada fisik kita, pada anak kita, bahkan pada kendaraan atau binatang piaraan, bahkan aset bisnis kita. Banyak orang yang tahu-taunya langsung bangkrut tanpa diketahui sebabnya karena ain, pandangan mata orang. Ada toko yang kebakaran hebat, hancur semuanya karena pandangan mata orang, karena ain. Jiwa seorang juga punya besar sifat irinya dan sedikit qanaahnya. Orang kalau irinya besar, qanaahnya itu sedikit, lemah imannya, dan rasa iri itu mendominasinya. Dia akan selalu menatap dan melihat apa yang ada pada orang lain yang Allah banyak berikan karunia padanya dengan pandangan. Itu dengan pandangan apa? Dengan pandangan ada rasa keirian, kedengkian. Ini akan punya pengaruh terhadap siapa yang dipandang, dan itulah penyakit ain. Jadi kalau ada orang punya sifat iri yang besar, ya, dia punya iri, mudah pendengki sama orang, dia tidak suka Allah memberikan nikmat ke orang lain, dia berharap agar nikmatnya pindah ke tangan dia, atau tidak, kalau tidak mungkin pindah, maka dia berharap nikmat Allah itu dihilangkan dari dia. Nah, orang yang punya sifat iri semacam ini, makanya kemanapun dia pergi, maka dikawal dengan syaitan. Karena apa? Orang yang punya sifat iri, dengki, dendam, hasud, itu punya sinyal yang ditangkap oleh syaitan. Maka kemanapun dia pergi, maka syaitan akan mengawal. Yang menjadikan apa? Menjadikan pandangan matanya beracun, Pak. Jadi pandangan matanya seperti panah beracun. Karena apa? Dilemparkan oleh panah-panah kekuatan syaitan. Maka bisa menyebabkan binatang mati, bisa menyebabkan orang lumpuh total, bisa menyebabkan bayi itu sakit, kurus, dan sampai mati. Ini bahaya penyakit ain yang ini banyak kita alami, tapi kita nggak sadar. Disarankan ke medis, tidak akan sembuh. Ini bukan penyakit medis, sama dengan penyakit sihir, sama dengan penyakit orang yang rusak psikisnya, orang yang iri, dengki, dendam, marah, egois, sombong, culas, pendusta, pembohong. Sifat semacam ini juga kalau mengenai diri seorang menyebabkan penyakit berat. Yang penyakit ini tidak mungkin dapat disembuhkan oleh dokter manapun, kecuali dengan apa? Dengan agama Allah yang bisa menyembuhkan. Jadi punya kita mengkaji, menganalisa apa sih yang terjadi pada diriku, penyakit ini apa sebenarnya. Saya 4 hari sakit gigi saya bersyukur. Cuma ada pilihan, saya mendingan pilih sakit hati ya Pak. Kalau sakit hati itu enak diobati atasi, kamu sakit gigi itu buka laptop ini mau nulis kepala pusing, sompah, makan sakit gak nyaman, semuanya gak nyaman, itu sakit gigi. Andaikan ada pilihan, saya pilih sakit hati. Penyakit ain yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub. Ada orang yang takjub, makanya kalau kita punya anak yang cantik, ganteng, jangan dibawa keluar di rumah. Karena apa? Mungkin orang punya pandangan berbeda. Wih, anak sama kaya banget, anak sama ganteng ya. Ucapan yang dikeluarkan dia mungkin ucapannya karena kekaguman, mungkin karena kebencian, kedengkian dia. Dia dengki karena apa? Anaknya tidak setampan dia. Maka kalimat yang muncul itu harus disertai dengan kalimat Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, itu akan netral. Makanya ibu semuanya kalau dengan kagum dengan sesuatu yang dia harus ucapkan Masya Allah,
anaknya tampan ya, Masya Allah, anaknya pinter ya, Masya Allah, anaknya gemuk ya, Masya Allah, bisnisnya jalan ya, Masya Allah, tokonya lancar. Kasih kalimat Masya Allah atau tabarakallah untuk monetarisir supaya pandangan kita tidak menyebabkan sakit atau hancurnya saudara kita. Maka orang kalau dipandang gitu ya, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Jadi banyak orang kena ain karena pandangan mata orang yang soleh, orangnya baik, orangnya ahli ibadah, ahli wirid, cuma karena kagum melihat putra tetangganya, anaknya dipandang begitu keluar sampai rumah sakit. Begitu sampai rumah badannya panas, tubuhnya panas, kemudian masur-masur, cepat kurus, cepat mengering, tidak mau menyusui orang tuanya. Ini alamat anak kena ain. Itu juga begitu, kalau jenengan mudah capek, ngantukan, mudah emosional, wajahnya pucat kekuningan, kadang-kadang muncul hitam, flek hitam di wajahnya, ya, kemudian mudah sendawa, gelegean berlebihan, tangannya suka berair begini. Hati-hati, itu ada dikasih jenengan kena penyakit ain. Mana udah capek, pusing yang berpindah-pindah, sekarang pusing kepalanya, nanti ininya yang pegel, kemudian ganti di pinggangnya, ganti di kakinya, pindah-pindah, emosionalnya meningkat, dia lebih suka mengisolasi diri, tidak suka dengan bergerak sosial. Dan ini bisa salah satu indikasi dia ini karena penyakit ain, penyakit karena pandangan mata orang. Berapa tahun yang lalu saya diminta waktu mau mengisi pengajian di telepon dari rumah sakit di Blitar. Kota minta tolong, ini saudara saya, tolong ditangking mau meninggal. Saya datang langsung, pengajian saya tutup, saya liburkan, saya datang ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, matanya sudah tinggal putih saja. Orang sudah berkumpul banyak. Sudah wasiat ke keluarganya akan kematian dia. Saya lihat wajahnya pucat keputihan. Saya curiga, pucat kekuningan, saya curiga ada perasaan ini mungkin kena ain dia. Akhirnya saya bilang kepada yang hadir di rumah sakit di kamar yang banyak orang saudaranya, saya bilang kepada dia, siapa orang yang suka kagum sama orang ini? Angkat tangan tolong demi kesehatan dia. Akhirnya dia angkat tangan, saya Pak Ustaz, ibu tolong ambil air wudhu sekarang, wudhu jangan dilap wudhunya, kemudian dari wajah jenengan sisa wudhu dipercikan ke tangannya, percikan ke wajah sampai ke seluruh tubuh orang ini. Segera ambil air wudhu Pak. Setelah dia wudhu, kemudian diambil percikan dari mukanya, dari ke tangannya, dari semuanya tubuhnya dipercikan. Gak berapa lama dia siuman, matanya bisa normal, baru saya rukyah. Jadi kalau nggak ketolong, mungkin titik. Dia juga 23 hari di rumah sakit, 23 hari. Dokter dia bisa menyebutkan apa penyakitnya, apa karena apa? Ini karena penyakit ain. Begitu kami selesaikan dengan cara semacam itu, kami berpikir sebentar, besoknya urusannya langsung pulang sehat. Setelah 23 hari di rumah sakit, coba bayangkan Pak. Inilah ini suatu ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, Allah beritakan kepada kita agar kita mengkaji, jangan sampai kita menjadi korban penyakit ain. Ain adalah pandangan suka disertai hasad yang berasal dari kejelekan tabiat. Jadi pada dasarnya kebanyakan itu penyakit itu muncul dari keburukan tabiat seorang yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa suatu bahaya. Saya pernah merampas mobil seorang, Fortuner. Saya minta, ibu, dia datang dengan suaminya ke rumah saya. Saya minta, sudah jangan pulang, saya antarkan mobilnya tinggal di rumah kami. Biar paling gak sebulan, 2 bulan, jangan dinaikin dulu. Saya merasakan ada air di mobil itu. Karena mobil ini kecelakaan terus Pak. Nabrak orang, kemudian kejatuhan mangga yang busuk, kacanya hancur, nggak masuk akal. Mobil Fortuner kacanya kejatuhan mangga yang busuk itu hancur, ditabrak orang, nabrak orang terus begitu. Saya minta tolong tinggal mobilnya saya antarkan ke terminal. Akhirnya dia nurut ya, karena jamaah pengajian juga.
Akhirnya maunya tinggal di rumah kami selama 1,5 bulan. Saya rukyah tiap hari, saya bersihkan. Itu betul Pak. Jadi kalau ada orang sampai iri dengki dengan seorang, dia melihat pandangannya, ketiganya, melihat kendaraannya dengan rasa iri dengkinya, menjadikan kendaraan sering kena masalah. Si mokrok nabrak orang, ditabrak orang lain, keserempet becak, begitu. Nyerempet pohon mangga, nabrak tikusnya dibawa pohon kelapa. Bahwa penyakit yang dapat terjadi bersama rasa takjub walau tanpa adanya sifat iri. Kadang ain juga terjadi karena apa? Karena kekaguman seorang pada sesuatu itu. Penyakit ain juga bisa disebabkan oleh tatapan mata jin dan jun. Tahu jin Bu? Ingin tahu? Kalau tahu saya tunjukkan jin. Saya kemarin pakai jin berapa hari ini saya. Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan bersama manusia, hidup bersama manusia, cuma Allah tempatkan pada dimensi yang berbeda. Dia makhluk gaib yang dialah sering sekali dari bangsa jin yang menjadi syaitan. Jadi setiap kalimat setan dalam Al-Quran itu mengarah kepada setan dari bangsa jin. Jadi dengan lihat di YouTube saya menyingkap dunia jin, udah kami cari aja menyingkap misteri kehidupan dunia jin. Abu Hilal, lihat di YouTube banyak kami jelaskan jin bagaimana sifat karakter mereka. Jadi kadang tatapan mata jin, loh kenapa? Jin ada kepentingan apa? Karena jinnya cinta sama seorang. Karena jin juga sama dengan manusia, punya sifat rasa senang, benci sama dengan manusia sama. Dia punya takdir yang sama, punya perintah yang sama kepada Allah perintahkan kepada mereka. Sama dengan manusia, Allah perintahkan mereka sholat, zakat, sama dengan perintah yang lain. Cuma permasalahannya Allah tempatkan pada dimensi dan frekuensi yang berbeda. Makanya manusia itu tidak mungkin matanya melihat bangsa jin, tidak mungkin karena frekuensi Allah tempatkan di atas atau di luar frekuensi mata manusia. Nah, jin ini Bu suka senang sama orang. Kalau senang sama orang, maka pertama diganggu fisiknya, kedua diganggu perjodohannya, yang ketiga dirusak rumah tangganya, yang keempat diganggu segala-galanya, diganggu sama jin. Dia masuk ke tubuhnya, maka dia berkali-kali menikah gagal lagi, jomblo bertahun-tahun, sampai doang karena ada jin yang suka, jin menghalangi pernikahan dia. Bahkan jin juga sering menyetubuhi seseorang. Makanya ini salah satu penyebab orang kena rumah tangganya berantakan itu dimulai dari perkara yang sederhana, yaitu orang yang suka masuk kamar mandi tanpa doa. Nabi ajarkan satu sunnahnya Rasulullah itu jadi benteng yang tangguh dari untuk kebaikan kita. Kita ini kalau masuk kamar mandi apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan mudwir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi kalau kita nggak berdoa, maka auratnya dilihat oleh bangsa jin. Kalau auratnya dilihat oleh bangsa jin, jinnya suka dikawal kemana-mana. Makanya yang sering cekcok sama rumah tangganya. Kenapa dibikin cekcok? Jinnya suka sama perempuan ini atau suka sama lelaki itu. Jangan meninggalkan sunnahnya Nabi. Satu, sekecil apapun sunnahnya Nabi itu sangat penting untuk penjagaan, untuk benteng. Lah itu namanya kena penyakit ain, itu ainul jin, matanya jin yang dengki sama dia, atau cinta sama dia, atau dendam sama dia. Kenapa dendam? Kita nyakitin bangsa jin. Bukan buang air panas dibuang semaunya, jangan, gak boleh. Jangan hendak melempar barang keluar kecuali baca bismillah dulu.
Buang sampah, baca Bismillahirrahmanirrahim, buang. Jangan coba buang sampah ke sumur-sumur yang kosong, itu tempat-tempat setan. Sama berudi kebukan berwenang pewegel, jadi kan dikejar. Kecuali apa? Kecuali berdoa dulu, baca Bismillah. Kalau kita baca Bismillah, insya Allah aman. Penyakit ain tidak terjadi atau menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan Allah yang telah mentakdirkannya. Jadi sekuat apapun pandangan mata manusia atau jin, itu tidak dapat menjadikan kita sakit, tapi semuanya terjadi atas izin dari Allah. Begitu. Makanya jangan terkilopak, bersandar terus kita kepada Allah SWT. Tata cara tertimanya seorang dengan penyakit ini adalah terlepasnya kekuatan racun dari mata orang yang memandang, atau kekuatan yang halus yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata normal, yang sampai pada orang yang terkena pandangan itu hingga berpengaruh pada kondisi fisik orang tersebut. Dan ini merupakan perkara yang tidak mungkin dihilangkan penetapannya dan tidak mungkin dinafikannya. Jadi kita tidak mungkin mengingkari perkara itu. Matanya beracun. Orang Arab, orang dahulu itu kalau matanya dengki, itu memandang begini, itu rumah bisa terbakar. Yang dibaca ini buku bisa terbakar karena kuatnya orang-orang terdahulu. Kita punya burung perkutut bagus, mau dilihat sama orang, dibeli nggak boleh, besok mati. Kita punya sapi yang bagus, dilihat sama orang, mau dibeli nggak dikasihkan, besok mati. Kenapa? Karena penyakit ain. Binatang bisa mati, Pak. Orang juga bisa mati. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Allah berfirman, wa iyyaka alladziina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul 'alamin. Dan sungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka, kata Allah. Allah ingatkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Orang-orang kafir itu Muhammad ingin itu hampir menghancurkan kamu dengan pandangan matanya. Karena apa? Karena kebenciannya kepada kamu, karena keiriannya kepada kamu. Maka ibu tolong hilangkan sifat iri, benci, dendam, dengki. Jangan. Saya nulis buku itu, judulnya unik. Saya punya nulis buku sekarang, judulnya apa? Penyakit berat dan penyakit ringan. Sebab-sebabnya, indikatornya, dan bagaimana penyembuhannya. Ini saya tulis belum selesai. Penyakit berat dari hati yang jeleknya berat. Kayak apa? Dendam, sombong, iri, dengki, ego, tidak mau memaafkan sama orang. Penyakit apa? Hipertensi, diabetes, osteoporosis, cirrosis, hepatitis. Ini penyakit berat. Karena apa? Energinya berat. Kalau penyakit yang ringan seperti apa itu? Seperti orang yang tidak punya kepedulian sama orang yang mudah cemas, gelisah, susah, galau, ambiar, mundur alon-alon. Apa itu? Tidak ramah, kurang beriman. Itu penyakitnya apa? Asam urat, asam lambung, jantung koroner, mata rabun, gatel-gatel, kepala panas, pinggang panas, kaki panas, bangun tidur berat. Sebabnya psikis, jaga psikisnya. Jadi tidak usah iri sama orang. Kalau ada tetangga kita dikasih akal, ya Allah sama memberikan karunia buahnya, kita lihat ya Allah berikan karunia banyak kepada dia. Tidak usah iri. Kenapa? Karena besok yang akan Allah ambil dari dia kita nggak tahu. Kalau kita sekarang kehilangan barang, kita tidak punya apa-apa, tidak usah iri sama orang. Karena apa? Kita juga tidak tahu di balik ini apa yang akan Allah berikan kepada kita, sangat besar, kita nggak tahu.
Tunggu saja. Gak usah ngiri. Anggur nyaman. Kenapa kita suka ngiri sama orang? Jangan, ibu. Maka orang yang iri, orang yang begitu iri, orang yang ibarat orang yang minum racun tiap hari, tapi dia berharap orang lain yang mati. Tiap hari dia minum racun dengan keiriannya, dengan kedengkiannya, minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kira-kira yang mati yang mana? Yang orang lain apa dia sendiri yang mati? Dia sendiri. Makanya tidak perlu kita iri sama orang lain, gak usah. Sudahlah. Orang mobilnya bagus biarin, jenengan kita punya jelek bene gak apa-apa. Belum tentu mobil bagus orangnya ceria, belum tentu mobilnya jelek orangnya susah, belum tentu. Yang kali-kali kalau ke jalan itu yang perhatikan itu, kalau ada orang naik mobil Alfa atau Pajero yang baru, jenengan lihat ya, wajahnya senyum enggak? Orang yang mobilnya mewah, sama kalau kelihatan wajahnya, kira-kira wajahnya ceria apa enggak? Pertama itu. Yang kedua, bandingkan dengan orang yang naik mobil pickup bukaan begitu, banyak orang rame-rame, kira-kira ceria yang mana? Ceria yang naik Pajero atau yang naik pickup yang jelek? Bahagia itu tidak dapat dibeli dengan mobil mewah. Nikmat tidur itu tidak dapat dibeli dengan uang. Maka jenengan kalau ngantukan bersyukur. Kok waktu pengajian sama tidur bersyukur. Karena banyak orang yang di rumah tidak bisa tidur, tidurnya di pengajian. Jadi kalau datang langsung tidur, Pak. Ada Pak begitu ada. Karena apa? Di rumah susah tidur ya. Makanya tidak usah kita iri sama orang yang besar. Itu kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Al-ainu haqqun. Ini kata Rasulullah, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqatul ain wa idza taghsiltum faghsilu. Rawahul Muslim. Ain itu benar, penyakit karena mata adalah benar. Andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka itulah penyakit ain, kata Nabi. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, untuk mengobati orang kena penyakit ain, maka segera mandilah. Jadi kadang-kadang kita melihat, saya melihat si A, kemudian karena saya lihat orangnya terus sakit. Zaman dahulu, zaman ketika Rasulullah masih hidup, ya zaman lagi ada seorang namanya siapa ya? Bin Rabi'ah. Dia melihat ada orang mandi di tembok, cuma kelihatan punggungnya, Pak. Yang tanya orangnya tampan sekali, orang tampan atletis, wajahnya bersih, kulitnya bersih. Dan temennya, ini temennya sendiri, dia melihat dari kejauhan, ya Allah, si fulan ya, waduh badannya begitu kangkung. Begitu dia pergi melihat saudaranya yang sedang mandi, cuma kelihatan punggungnya saja, ini orangnya jatuh kamar mandi, langsung lumpuh seperti dia, lumpuh di kamar mandi. Makanya berita sampai kepada Rasulullah, Nabi katakan ini karena penyakit ain. Siapa orang yang pernah melihat kamu? Ya Rasul, kalau nggak salah ada Walid Rabi'ah, siapa lupa namanya itu. Panggil dia ke sini. Dia dipanggil. Akhirnya suruh mandi. Rabi'ah, kamu mandi, sisa air mandi kamu percikkan ke teman kamu ini yang sakit. Begitu selesai mandi, dipercikkan Pak semuanya, akhirnya langsung bangun sembuh. Itu cara pengobatan penyakit ain yang paling efektif. Makanya dia ada penjelasan. Wa idza taghsiltum faghsilu, jika kamu diminta mandi, mandilah. Untuk apa? Supaya sisa air mandi kamu itu untuk mengobati orang yang kau pandang yang menyebabkan orangnya sakit, dari orang yang lumpuh itu. Penyakit ain ada beberapa macam. Ini macam penyakit ain. Pertama, penyakit ain dari sisi yang memandang. Ada dua memandangnya. Satu dikatakan al-ainul insi, itu pandangan mata manusia. Yang ini disebabkan karena kagum dan juga iri dan dengki sebagaimana dijelaskan di atas. Yang kedua adalah
pandangan mata jin, ainul jin. Hal ini disebabkan rasa iri, dengki, dan dendam dari bangsa jin, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan panjang lebar. Ibu tahu nggak ciri-cirinya orang yang disukai jin? Banyak perempuan yang disukai jin itu banyak. Pertama, dia sudah tidak punya rasa simpati atau tidak punya rasa suka dengan suaminya kalau dia di rumah tangga. Yang kedua, sudah enggan berhubungan dengan suaminya, malas. Ketiga, temperamen, mudah marah, mudah tersinggung. Keempat, dia lebih suka menyesalkan diri, tidak suka banyak bicara, maunya diam. Ciri-cirinya. Yang kelima, kalau di kamar mandi lama, kalau itu sawi, buh laporan, lama banget, belum jelas. Itu indikator. Yang ketujuh, yang ketujuh, kalau cermin lama, jadi kalau bercermin ini berjam-jam, lama bercermin. Karena cermin satu dengan cermin yang berbeda. Kalau di rumahnya ada 5 cermin, mungkin di ruang tamu ada cermin, kamar cermin, di kamar cermin ada 5 cermin, itu pasti dipilih satu cermin karena dia merasakan di cermin itu wajahnya nampak bersih, cantik, muda. Makanya kalau bercermin di tempat itu lama banget. Ini alamat perempuan ini disukai oleh jin yang menempati cermin itu. Jadi dia bercermin begini, nampak wajahnya lebih cantik, lebih bersih, lebih muda. Itu indikasi seorang perempuan yang dicintai sama bangsa jin. Dari pengaruh, jadi dari si yang melihat itu penyakit ain, dari sisi pengaruhnya. Yang pertama dikatakan al-ainul, atau yang dikatakan ainul sama atau al-ainul qatilah. Itu pandangan yang berat itu yang mematikan. Itu penyakit yang mematikan, yang menyebabkan orang itu sakit langsung secepatnya dia mati. Jadi banyak terjadi, sangat banyak. Kita nggak sadar. Kedua, penyakit ain yang melumpuhkan fungsi anggota badan, yang dikatakan al-ainul mu'attilah. Itu penyakit ain yang menyebabkan lumpuhnya atau tidak berfungsinya anggota badan. Mungkin sifatnya permanen atau tidak permanen. Ada orang tahu-tahu lumpuh sebelah, yang ini yang kanan itu langsung sadar, digerakkan. Ada orang yang langsung matanya buta. Ada orang yang kita langsung dia kena penyakit tenggorokannya nggak bisa mengeluarkan suara, nggak bisa keluar suaranya tanpa sebab yang jelas. Ini dialami oleh dosen saya mengenal Kotam. Jadi lihat dia punya karya banyak, dia dosen saya dulu. Ya, waktu khutbah Jumat itu tidak keluar suaranya, habis suaranya Pak. Hanya kok berobat kemana-mana ya, dokter tidak menemukan penyakit, semuanya normal. Salah satu muridnya Salman mengatakan, dia Syekh, barangkali kau kena penyakit ain. Benar juga ini, mungkin kamu berdebat. Lalu diumumkan di masjid, kemudian menyampaikan siapa yang suka menang. Saya dengar kekaguman pada beliau. Orangnya disuruh untuk ada orang yang angkat tangan, dia mengakui kalau dia mengagum sekali sama gurunya itu. Pada saya ini mana katan itu, dia suruh ambil wudhunya, mandinya juga dipercikan, diguyurkan badan ke badannya Syekh mana katan, namanya Allah sembuhkan. Ini untungnya ketahuan. Jadi orang bisa langsung tuli, bisa langsung buta, bisa langsung lumpuh organnya. Ya, penyakit ain yang berdampak pada timbulnya sebuah penyakit yang menyakitkan sehingga menyebabkan sakit pada orang-orang yang terkena pandangan. Itu penyakit ain yang menyebabkan sakit tapi tidak separah yang kedua dan pertama. Kalau yang pertama mati, kedua apa? Lumpuh organnya, bisa lumpuh total, nggak dapat digerakkan seluruh badannya. Tingkatan dan macam-macam pengaruh penyakit ain pada seorang. Pertama, penyakit ain yang berpengaruh pada penyakit badan dan dapat dikenali penyakitnya. Makanya kadang-kadang
Sebenarnya dia kena penyakit ain, tapi karena dia tidak mengerti penyakit itu berdampak sama dengan penyakit fisik. Lainnya kemana ke medis, sembuh tidak sembuh. Sering nyeri, pinggangnya nyori banget. Dokter mengatakan bahasa dijepit, padahal dia kena penyakit ain. Ini pernah terjadi pada seorang wanita. Jadi saya dalam buku itu dijelaskan. Ternyata perempuan ini Pak itu kena penyakit karena pandangan mata orang memandang dia dengan kebencian, keirian. Akhirnya Pak sakit, pinggangnya sakit sampai mau dioperasi. Bu. Ketika operasi untungnya dokternya itu baik. Ini dokter Arab. Jangan dioperasi, berbahaya. Nanti kalau dioperasi itu sangat mungkin bisa gagal. Kalau gagal nanti itu susah. Dapat menyebabkan lumpuhnya totalitas. Bisa gini aja, ini dokternya baik Pak, dokternya karena apa? Dokternya kalau punya agama. Akhirnya dokter menyarankan, nggak usah dioperasi, tolong Bapak datang ke seorang ulama. Barangkali dia ada suatu masalah di situ, bawa ke seorang. Akhirnya Pak, keluarganya diminta oleh sang dokter tadi, bawa ke seorang ulama agar diruqyah dulu. Kami tidak mau operasi dulu, jangan. Ternyata betul, diruqyah ada reaksi, ada semacam suatu perubahan. Baru beberapa waktu kemudian dia ingat. Ketika dia di tempat pernikahan ketemu dengan teman-temannya, ada temannya yang lama yang memandang dia dengan penuh kekaguman, memandang gak wajar. Lah dia sempat ditanya, ternyata betul dari situ. Akhirnya suruh mandi, sisa mandinya diguyurkan ke orang yang ini sangat kejepit. Allah sembuhkan seketika tanpa operasi. Padahal dokter yang lain juga mengatakan untuk operasi. Ini sangat kejepit, gak mungkin tanpa operasi. Ternyata Pak, ada dokter yang bijak. Dokter bijak adalah dokter yang tidak mudah memvonis operasi ke pasiennya. Amputasi. Kalau lihat dokter gampang amputasi, itu tak kena nonton bagi itu banyak pukul. Banyak korban orang-orang mati amputasi, gegabah. Ngeri ya. Juga dapat nyeri secara keseluruhan, tubuhnya nyori kabeh, awak rowo kabeh, terwencem semuanya, tulangnya, kepalanya, telinganya, jantungnya semakin semuanya, tulang-tulang kayak remuk. Itu juga bisa karena penyakit ain. Sakit dan nyeri pada sebagian badan saja, mungkin cuma bagian tangan yang belakangan, kesemutan yang mari-mari. Kemudian ini kebas, kaki yang kanan sama tadi separuhnya kebas semuanya, seperti tidak dapat merasakan apa-apa. Nyeri yang berpindah-pindah, kadang pusing kepalanya, kemudian nyumurnya tidak ke punggung, nanti tidak ke pundak, besok tidak ke tangan, nyeri tidak ke kaki, pindah-pindah nyerinya. Cuma ini pindahnya kurang jauh. Ini andaikan pindah ke halaman sebelah itu udah kalau nggak sakit badannya itu. Cuma pindahnya dari tangan ke tangan, ke kepala, telinga begitu. Ini bisa nyeri pindah-pindah. Yang keempat itu yang berdampak pada ketegangan saraf-saraf, yang dikatakan dengan keram saraf. Ada ketegangan saraf yang pendek, ketegangan saraf yang panjang atau lama, hilangnya fungsi saraf baik yang permanen atau sementara, kelumpuhan anggota badan. Ada ketegangan saraf. Itu karena ain pandangan mata orang, saraf tegang semuanya. Yuk sarafnya dikendorkan itu. Nanti biar istri saya mengajarkan. Alhamdulillah ini dari kemarin saya belum pulang. Istri saya ikut bersama saya mendampingi. Alhamdulillah mungkin dengan bisa konsultasi. Tidak tahu dengan mencari mana orangnya, mencari sendiri. Saya juga lupa begitu. Itu yang mana saya nggak tahu ini. Dia dapat menyebabkan kelumpuhan organ, kelumpuhan badan ya. Penyakit lain juga dapat berpengaruh pada khumul. Orangnya apati, yaitu yang berupa hilangnya kesadaran, kemauan, kehendak, simpati emosional, punya rasa malas belajar, malas mencari ilmu, malas ibadah, sulit menghafal sesuatu dan lain-lain.
baik yang terus-menerus atau permanen atau yang sementara. Jadi penyakit ain itu dapat menyebabkan khumul. Khumul itu orang yang apati, jadi tidak mau merapikan wajahnya, tidak mau isir rambutnya, tidak pernah peduli dengan tampilannya, bajunya kotor, bajunya apa, enggak peduli. Tahu kumal. Orang jadi orang yang kumal. Jadi tampilannya kotor, sudah nggak ada perasaan untuk memperbaiki dirinya, itu nggak ada, gila. Sisiran nggak mau, Pak. Sisir rambut nggak mau, pakai bedak nggak mau, pakai baju kita nggak mau, ya apa adanya begitu, malas semuanya. Jadi kena penyakit ain, wajahnya pucat, keputihan, kekuningan, malas segala-galanya, ya, hilangnya kesadaran, emosinya tinggi, mengurung diri di kamar. Ain juga bisa berpengaruh pada istihadah. Makanya banyak orang yang masih muda itu langsung menopause, masih muda, padahal kena penyakit ain. Ada orang pula yang menyebabkan sering pendarahan, menstruasinya nggak normal, kadang-kadang 1 bulan sampai 4 kali, 1 bulan 3 kali menstruasinya, tidak seperti hari biasa. Itu banyak karena gangguan jin sihir yang dengan sihirun najis, atau kena gangguan pandangan mata orang, kena penyakit menjadikan istihadah yang panjang. Kami pernah meruqyah orang Sukabumi, dia menstruasi selama 8 bulan, Pak. Tidak berhenti itu, Pak. Bagaimana sholatnya? Saya katanya, waktu kami mau berangkat, waktu kami cuti, saya pulang untuk Arab Saudi, Jakarta ketemu suaminya minta tolong, Pak. Saya nggak kenal sama dia, cuma dia melihat saya begitu minta tolong, Pak. Saya minta tolong apa? Tolong di saya ini sudah 8 bulan itu menstruasi nggak berhenti, Pak. Saya nggak pernah nanya masalah itu. Enggak lah, pokoknya entah terserah sampai kayak apa. Saya pokoknya percaya, minta tolong. Saya mikir, wajah itu wajah dukun. Orang langsung datang, nggak pernah kenal, minta tolong begitu. Jadi taruhnya itu, setelah taruhnya, alhamdulillah, besoknya berhenti seketika. Coba hanya laporan dari tetangga saya, tetangga kami yang di Jatikerto, ya tetangga 5, dulu 3 bulan Pak menstruasi nggak pernah berhenti. Akhirnya dia cerita ke kami, ingin pernah lihat terang 7 ruqyah, dia ingin ruqyah istrinya kok sakit terus nggak wajar. Saya tanya, ruqyah itu apa? Saya pura-pura nggak tahu saya, ini kan rumah baru. Makanya ruqyah itu dulu Pak, yang di TV terang 7 itu loh. Makanya yang dibacakan Quran dia, coba ya, bacakan Quran ya, saya coba aja. Saya begitu, tetangga kami, tetangga sebelah pas, yang di pondok kami yang di Kertai. Saya ruqyah sebentar, tidak beruqyah, alhamdulillah. Itu langsung muntah-muntah semuanya, badan ternyaman. Besoknya itu langsung berhenti, kontan, tunai Allah sembuhkan. Besoknya banyak orang-orang yang menstruasi nggak pernah berhenti datang ke rumah minta diruqyah. Alhamdulillah, kesempatan media dakwah. Ya. Yang tadi kita beli rumah sebelah yang toko itu, yaitu dulu itu 3 bulan. 3 bulan itu menstruasi, kadang 2 bulan. Jangan kenapa? Kena ain. Berpengaruh pada tampilan. Jadi orang nggak peduli dengan tampilannya sama sekali. Makanya kalau jenengan lihat suami kok sekarang nggak gelem ngacak yo, suami kok malah kotor yo, suami kok malas mandi ya, suami kok baunya begini ya, kok sekarang hati-hati, sangat mungkin suami jenengan kena ain. Mungkin ain dari siapa? Dari saudaranya, dari temannya. Seperti enggak tidak suka menggunakan perhiasan bagi wanita, enggak berias atau kumpul. Anak tidak mau menetek pada ibunya, rontok rambut hingga pada kebotakan, rontok cepat, itu kena ain. Rontok rambutnya luar biasa. Padahal tidak ada penyakit-penyakit yang kronis atau penyakit-penyakit pemicu rontoknya rambut. Khususnya pada kaum wanita yang punya rambut yang panjang dan indah. Makanya kalau punya rambut yang indah panjang, tutupan, ojo dipamerno. Memang kita pakai jilbab,
keluar, tapi di akunnya, Instagramnya rambutnya panjang karena penyakit ain itu. Ibu pernah nggak lihat di saya ada foto saya? Nggak pernah. Nama nggak pernah saya pakai nama asli. Di mana nggak pernah pakai nama asli. Kalian lihat nama saya apa? Daun-daun berserakan. Itu kalau jenengan bisa melihat tiap pagi ada status kata-kata bijak yang sangat indah, peristiwa terjadi, kami alami, kami lihat, maka saya unggah status saya sudah diberi pelajaran. Daun-daun berserakan. Kayak tadi di awal mukadimah ini. Hilangnya suara dan terusnya ya, kayak saya mana kata kami tidak beri. Indikator pada orang, pada fisik orang yang kena penyakit ini ada indikatornya, ini yang penting. Indikator orang yang kena penyakit ain. Pertama, itu pusing dan nyeri yang berpindah-pindah. Orang yang ngaleng-ngaleng, kan di kepala, di pundak, di pinggang, di leher, waktu kita bisa menolak ya. Dan pindah pinggang sampai kaki, weju, panas kakinya itu. Wajahnya pucat kekuningan. Yang lihat tuh, kalau suami jenengan, wajah jenengan, anak kok pucat kekuningan, itu ada dua sebab. Kalau ibu-ibu yang wajahnya berubah menjadi pucat kekuningan, mungkin kena penyakit ain. Yang kedua, mungkin kurang teknik dan kurang perhatian. Mungkin semuanya. Coba kapan-kapan teknik kemana begitu. Kalau ini pengajian jenengan kan sering teknik kemana-mana begitu. Ketiga, banyak keluar dingin, keringat, ya, dan sering buang air kencing, buang air. Jadi keringatnya sering lalu keluarnya cara tidak wajar. Juga berkali-kali ingin buang air kecil terus begitu, kayak orang anyang-anyang, padahal tidak. Indikator karena penyakit ain. Tidak ada nafsu makan, mau harus makan sudah, makan pun nggak mau sudah. Kesemutan, kepanasan atau kedinginan pada bagian tubuh tertentu, ini seorang kesemutan. Tangan kanan jadi kesemutan, nanti pindah. Kalau kalian tertentu seorang kesemutan, juga sering panas, tangannya panas. Pindah, tangan kiri yang panas, begitu Pak. Terus sering tangannya panas itu. Hatinya panas, karena tokonya punya mobil. Itu bukan ain, itu salamu dewi. Kenapa kau ini sama orang? Detak jantung nggak teratur, sering ritme jantung nggak teratur, cepat, kadang pelan, kadang jantung begitu. Pokoknya kita merasakan ketidakwajaran pada ritme jantung kita. Sakit di tubuh yang berpindah-pindah dari bahu hingga ke kaki, merasa hidupnya tertekan dan sering merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Dia merasakan dengan kuahnya tekanan, sering merasakan kesedihan, sakit tanpa sebab yang jelas. Padahal suaminya baik, yang dimana juga ada, rumah juga nyaman, kendaraan juga ada, ekonominya juga biasa, orang tuanya baik, tetangganya baik, temannya baik. Tapi kenapa ini tertekan, merasa sedih secara berlebihan? Jangan mungkin itu karena penyakit ain. Ada pandangan mata orang yang diadakan ke dia. Susah tidur di malam hari. Akhirnya kalau tidur waktu ngaji, di rumah kan tidur. Kalau ngaji tidur, saya bersyukur ibu. Saya tuh bersyukur, senang sekali kalau waktu saya dengan pengajian orang-orang pada tidur, saya senang. Berarti pengajian saya enak, karena enaknya orang sampai tidurnya pulas. Bersyukur banget saya. Dulu ada wakil wali kota Surabaya, teman adik kelas saya di SMA. Wakil wali kota Surabaya. Waktu itu masih Bu siapa? Untuk galak. Itu yang sekarang jadi menteri sosial tuh. Risma. Nah dulu wakilnya itu, salah satu wakilnya itu teman saya di adik kelas saya di SMA. Jangan ditiru, ojo galak-galak. Si galak butuh galak, gak galak jadi butuh. Nah wakil wali kota itu sering itu nggak bisa tidur.
Maka ketika dia ketika dia maaf, bukan dia, wakil yang dibantu salah seorang pejabat tadi, itu teman adik kelas saya SMA. Jadi waktu ke Malang sini tuh, kalau nonton Malang itu dia melihat tukang becak tidur di becaknya kok iso ngorok. Itu heran ya. Lu kok iso ya? Di becak kepalanya kok begini kok tidurnya ngorok. Sementara dia itu kalau tidur berjam-jam nggak bisa tidur. Itu kenapa? Nikmat tidur itu tidak dapat dibikin uang. Ya, orang yang rumahnya mewah belum tentu bisa tidur nyaman, belum tentu kenyamanan pada batin kita. Jadi kan kita menjadi orang yang punya batin yang nyaman. Nah, orang yang kena penyakit ain itu dia akan susah tidur. Malam tidur sebentar bangun tidur bangun. Kalau seperti itu sama dengan orang yang ada gangguan jin. Kalau begitu ya, orang gangguan juga begitu, tidurnya susah. Ngantuknya mau azan subuh dia baru tidur ngantuk. Kalau malam nggak bisa tidur. Sama dengan kena penyakit ain semacam itu. Emosi berlebihan, paranoid, suka marah yang tidak wajar, nesuannya berlebihan, sering bersendawa dan sesak dada, sering menyendiri, tidak bersemangat, malas, dengan pundaknya kaku. Kadang-kadang punya arus balik itu banyak tidur. Kalau yang pertama susah tidur, tapi boleh jadi orang kena itu tidur terus, banyak tidur. Masalah kesehatan yang lain yang disebabkan bukan karena faktor medis, nangis tanpa sebab dan tidak berhenti, yang tadinya menurun jadi seorang yang membangkang. Jadi kadang-kadang kita mau menangis sendiri dan tanpa kita mencegah. Pokoknya nangis terus, sebabnya nggak tahu. Ini menangis dengan sendirinya tanpa mencegah. Yang dulunya seorang yang menurun menjadi orang membangkang. Dulunya baik menjadi nggak baik. Dulunya cepat hafal menjadi pelupa. Dulunya terus begitu. Ini gejala dia kena penyakit ain. Jadi rewel kalau bayi, sulit diatur, bebal dan suka mengantuk. Badan mengurus dengan cara sangat cepat, cepat kurus. Padahal dia tidak ada indikasi diabetes, tapi coba kuruskan, cepat mengering badannya. Ini indikator orang yang kena penyakit ain. Di ruangan saya, biasanya nulis sejarah itu dicoret di laptop saya. Digambar itu karena gambar api. Ini yang masih dulu. Ya Allah, belum saya hapus. Ini dia menggambar apinya, itu jenggotnya katanya. Ya Allah, makanya nggak ada hilangkan kenang-kenangan masa kecil ketika anak saya masih di sekarang udah besar. Indikator sosial orang kena penyakit ini kan ini dia sebenarnya pribadi ya. Ya, secara sosial itu juga punya pengaruh hilangnya harta atau hancurnya usaha. Usaha berantakan, segala bisnis yang dia bangun berantakan semuanya. Karena kita sering kehilangan uang, kita sebab dari mana mau kita hilang. Kita tidak tahu dari mana kita bangkrut, padahal sudah kita atur semuanya sudah dari jalannya normal semuanya. Tapi kenapa ekonomi berantakan, ekonomi hancur, bisnis berantakan tanpa ada diketahui sebab yang jelas. Benci dan marah pada keluarga, teman atau orang-orang dekat, dan juga menjadi berkelas sosial. Dia selalu membenci orang lain, semuanya nggak suka. Dia lebih suka menyendiri dan menjauhi dari pergaulan sosial. Kadang juga bisa menyebabkan hilangnya jabatan atau pekerjaan atau bisnis yang pada mulanya dia mapan, tahu-tahu dapat surat pemecatan tanpa sebab yang jelas, diberhentikan, dipecat, dipindahkan, digeser dan macam-macam. Bahkan bisa juga pada hilangnya sebuah jabatan hilang. Itu karena ain juga. Sekarang itu kedua adalah hasad, dengki atau iri, kita bergandengan. Hasad adalah suatu sikap seorang yang tidak senang terhadap orang yang memperoleh
untuk saling menjatuhkan. Itu mulanya dari mana? Ada pertikaian, ada permusuhan, ada persaingan. Itu awal mula yang menunjukkan timbulnya iri, hasad. Hasad timbul dari seorang apabila ia merasa tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Penyakit hati hasad atau dengki ini harus dijauhi karena perilaku hasad ini tidak disukai oleh Allah. Allah benci sama orang-orang hatinya hasad. Ini contoh orang yang mudah hasad. Hati-hati. Kalau jadi kan menemukan orang semacam ini, hati-hatilah. Dia matanya berbahaya. Dia kalau ngomong mengeluh tok gitu. Saya ditutupi penghasilan menurun, golek duit angel, sandal atau ini orang yang mudah kena penyakit hasad. Tidak ada nampak rasa syukurnya kepada Allah, rasa itu enggak ada, rasa qanaahnya, rasa ridhonya juga ada. Jadi kalau ketemu kita itu saling sambat dan sambat. Yang kedua, dia tidak senang dengan kesukaan keberhasilan orang lain. Jadi kalau ada orang lain berhasil, dia ditampakkan dengan perilakunya agar orang lain membenci sama orang itu. Berusaha memprovokasi. Ini alamat orang yang punya hati hasad. Tapi kalau ada orang senang kesan, dia senang. Saya kira ngerasa mau. Kemarin begini, sekarang seluruh rasanya hancur bisnisnya. Loro apa ini? Kan begitu. Kalau orang lain itu kena musibah dia senang. Timbul perasaan untuk mencelakai orang lain karena ingin lebih unggul dari orang lain. Itu ingin kalau ngomong juga begitu. Mau antar kok kejelungup. Mau antar sugih. Ngapain sih kita mengucapkan kata begitu? Muka-muka bangkrut, muka-muka jangan mengucapkan kata-kata buruk pada siapapun, baik itu sahabat kita atau lawan kita. Berlakunya sombong karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga apabila orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, ia tidak senang atau tidak suka. Misal saat orang lain membeli mobil baru, loh itu mobil, kenapa yang sakit hati kamu? Kamu ini loh pikiran itu lapo. Dan kalau yang beli sana, kok sing loro kene, sing numpak kena kono, kok sing loro kene itu lho, enggak memikirkan. Sing menikmati dunia dia, kenapa aku yang sakit? Sing kena kono, kenapa aku yang loro? Jangan itu. Kita syukuri apa yang Allah berikan. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Kalau dengan kita nggak kaya-kaya bersyukur, kaya itu bukan dari banyak harta, dari apa? Hati yang lapang. Ya, kita syukur kita punya hati yang sangat lapang. Membuat tidak percaya diri karena merasa tersaingi oleh orang lain. Jadi orangnya sering itu nggak pede, sering merasa ada persaingan, sering itu begitu. Kadang-kadang seorang ini sering menimpa pada orang-orang, kepada mak-mak. Gara-gara jilbabe kodoh itu dimusuhi. Ini itu. Gara-gara beli motor sama. Kita punya jilbab begini, dia beli begitu. Kita pakai baju begini, apa aja begini sama. Itu menjadikan musuh. Jangan. Maka bersyukurlah kepada orang yang benci sama dengan bersyukur. Orang yang iri dengan dia bersyukur kenapa? Ini orang yang telah menghabiskan waktunya untuk mengoreksi kesalahan kita. Maka orang yang iri itu dia kan begitu. Dia terus memandang kita dipandang kemanapun. Kalau kita punya salah sedikit, itu dijadikan gosip kemana-mana. Maka bersyukur karena ada orang yang memperhatikan kita terus-menerus sampai apa? Agar kita tidak punya suatu kesalahan yang fatal, dikontrol sama dia. Sebab utama timbulnya hasad. Ini sebab orang kenapa orang hasad itu yang pertama karena kebencian, permusuhan dan dendam. Kadang dendam menjadikan jadi orang hasad. Kadang juga jiwa yang kotor pemicunya.
kadang juga cita jabatan, kedudukan, jadi orang ini orang lain. Kadang juga takut hilangnya tujuan yang diinginkan, karena punya target tujuan, karena dia gagal, akhirnya timbulnya kebencian, hasad dengan orang lain. Hasad juga, iri juga menimpa bukannya orang biasa Pak, tapi juga para kepala agama, orang kaya, orang jabatan itu timbul hasad. Yang lebih berbahaya kalau hasad itu muncul timbul dari seorang kepala agama. Kalau seorang ustadz, seorang ulama itu iri Pak, sangat berbahaya Bang. Kenapa nggak sama dengan yang lain? Karena irinya ustadz itu, irinya orang ulama adalah dibungkus dengan dalil, dibungkus dengan argumen yang menyebabkan orang benci orang lain tanpa diketahui, padahal itu dia didorong untuk mengikuti rasa hasadnya pada ustadz yang lain begitu. Mungkin ini tersaing jadwalku di masjid ini seminggu sebulan 4 kali, sekarang tinggal 5 kali. Diganti orang baru, orang ini tanya ini tahu siapa pengganti saya, siapa ini, siapa itu. Tanya. Akhirnya apa? Kita punya argumen, dasar, dalil untuk apa? Menjatuhkan dia. Nampaknya semacam suatu nasihat atau kealiman, dan sebenarnya adalah suatu egoisme, suatu agama iri dengki yang dibungkus dengan suatu dalil. Ini berbahaya bagi para ulama, berbahaya. Irinya itu menimbulkan banyak kerusakan besar, gak sama dirinya orang biasa. Ada nggak ustaz yang punya surat iri? Ada nggak? Ada, banyak Bu. Sekarang kira-kira ustaznya sendiri nggak yang suka iri? Ustaznya pakai baju abu-abu ya Pak? Kita hilangkanlah, kita nggak usah. Sikap dengki sangat berbahaya. Ini bahayanya apa? Dibenci oleh Allah SWT. Dengki adalah sifat orang Yahudi. Orang yang memiliki dengki itu tidak sempurna imannya. Maka orang yang masih dengki dengan orang, dia adalah orang yang tidak sempurna imannya. Sangat sayang. Karena akan menghapuskan amal. Dia tiap hari kita meracun terus, tapi orang lain yang tidak ada kematiannya, menumpuk penyakit, tidak akan pernah sembuhkan penyakit dia. Dengki dapat mengakibatkan hapusnya amalan kebaikan seorang. Karena dengki seorang maka amalnya hapus semuanya. Hati bisa tidak tentram karena Allah mencabut rasa sakinah di hatinya. Kenapa orang yang tidak pernah tenang? Karena Allah telah mencabut rasa sakinah di hati orang yang berdengki. Cabut oleh Allah. Hilang oleh Allah rasa sakinah, ketenangan, rasa syukurnya, ridwan dihilangkan sama Allah. Kalau udah begitu Pak, dia menjadi insya Allah yang tidak akan pernah bahagia hidupnya. Terus perang batin kemana pun dia. Menimbulkan perpecahan, permusuhan atau lainnya. Karena ini menyebabkan permusuhan terjadi. Bahkan menyebabkan pertumpahan darah. Juga hasad juga dapat menimbulkan sakit pada orang lain. Kayak penyakit yang tadi itu. Ada ain Pak yang murni karena kekaguman, ada ain yang memang dicampur dengan kedengkian yang besar. Ini berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama kan ain kena gejala ain biasa. Kalau ini gejalanya, indikatornya orang-orang karena ain ada hasadnya, dengkinya aja, lebih banyak ini. Pusing di bagian kepala atau keseluruhan. Kadang-kadang pusingnya sebelah kanan kok, kadang sebelah kiri aja. Kadang yang pusing di depan saja, kadang di belakang, kadang semuanya pusing dan sembuh-sembuh. Ibu yang sering pusing angkat tangan. Ibu yang sering pusing angkat tangan. Angkat tangan, yang sering pusing. Jangan malu Bu, kita bantu. Pusingnya mana Ibu? Pusingnya yang sebagian kepala atau keseluruhan pusingnya? Sebagian, yang kiri yang kanan, sebagian. Itu kurang air biasanya. Jadi kalau pusing kita ini sebagian sini, ini itu biasanya kurang nutrisi atau kurang air sebagian. Maka tambah nutrisinya, tambah gizinya. Ingat diatur pola makannya. Lebih-lebih pada cuaca lembab dingin pada masa sekarang ini, maka kurangi makanan yang sifatnya dingin, kurangi buah-buahan.
musim begini jangan banyak makan tahu, tempe menjes, jangan bayam. Kurangi dulu. Ini menjadikan apa? Fungsi sebelah nanti. Makanya apa? Krengsengan daging, gulai, rawon, sop iga. Kita disuruh makan enak. Musim ini kita suruh makan enak. Udah musimnya begini, jangan bayam, goreng tahu. Sorenya tempe menjes sak bantal digoreng. Itu kapan cerdas kalau semua makannya tempe menjes. Jadi kalau yang pusing depan sini capek, tutup HP-nya, gadgetnya, TV-nya, laptop tutup, istirahat. Tapi kalau yang sering di bagian belakang itu biasanya darahnya bermasalah atau juga beban pikiran yang nggak tuntas. Lebih-lebih kalau ada pundak yang kaku, kepala bagian belakang pusing, sering berat, akar apa itu di pangkal kepala juga berat, pangkal lehernya berat, pundaknya kaku semuanya. Itu banyak Bu. Kalau pundak yang kanan sering kaku, itu ada kecemasan, kegelisahan, kesedihan, atau semacam paranoid yang dipelihara. Jadi kalau pundak yang kiri sama pangkal leher belah kiri sini sore tujuh beratnya kelak, itu ada egoisme, arogansinya masih ada. Yang punya masih sok sering sini. Tapi kalau semuanya keweju, wajah pucat, kurang teknik, dolan, shopping, nanti dulu. Jangan dimarahin ibunya. Banyak keluar keringat dan sering buang air. Ini karena hasad ya, itu air hasad. Sering bercendawa, menguap, kelangopan terus. Sholat kelangopan, ngaji kelangopan. Nah, kalau itu baca Quran kelangopan, tahlil kelangopan, di rumah kelangopan, mau tidur kelangopan, mau makan kelangopan, bangun tidur kelangopan. Habis waktu itu kelangopan, menguap terus. Sudah tidur atau banyak tidur tanpa terasa. Itu adalah air tidur. Aku minta suruh. Baru seorang jam. Masa orang jam baru tidur nggak terasa dia tidurnya lama. Sering melihat serangga atau kecoa. Jadi kalau kita sering melihat dari dalam kita secara berlebihan banyak serangga, banyak kecoa di rumah kita, padahal tidak real, itu sudah kena penyakit ain dari airnya hasad. Sering lihat serangga di rumahnya, sering lihat kecoa di rumahnya. Sering mimpi melihat mata dan tembakan senjata api atau kutu. Jadi dengan semua mimpi kok belok motor ini apa ini pakai motor begini. Ini kok buahnya sering ada tembakan. Saya kok ditembak orang, saya kok dilempar batu sama orang, saya cubit sama orang. Itu biasanya kena ain, itu airnya dari hasad seperti tadi. Tangan dan kaki sering lembab dan kesemutan. Ini hanya lembab, banyak dari kesemutan semuanya. Karena itu tremor itu sarafnya dibetulin. Ada masalah pada sarafnya, itu sarafnya ada itu pada bergeser pada posisinya. Orang yang tremor itu ya bisa di atas itu, insya Allah bisa, tanpa obat insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dalam usia karena sudah tua. Kakek saya misalnya, saya punya kakek ibu meninggal tahun 2007, usianya 454 tahun. 2007 meninggal, enggak kena 15. Usianya banyak. 450 tahun, orang Pandeglang dari Banten. Itu kakek buyut saya. Ini wajahnya nggak kelihatan wajah, ini semuanya rambut panjang, rambutnya panjang. Wajah nggak kelihatan, rambut semua.
yang tidak cuma di mata sama tempat sujud, bukan ahli ibadah dia. Ini semuanya, rambutnya panjang, ini rambutnya panjang, punya rambut semuanya panjang. Itu kalau datang ke masjid ke situ, jenengan pasti kabur. Tinggi orang, mungkin disundul itu. Besar, itu kakek kami. Jadi mandi bilang banyak. Itu lahirnya tahun 1600. Dia nggak tremor, usianya udah tua. Nah, kalau ada orang kok tremor pada usianya itu pasti ada masalah. Pertama, ketegangan saraf yang dulu dipelihara, ada kecemasan yang masih ada. Kemudian juga pernah punya rasa emosional yang terus ada dendam yang belum dibuang mungkin. Yang terakhir dibetulin. Bagaimana caranya? Suatu kadang-kadang gimana gitu. Cuma nanti tanya sama istri saya, konsultasi. Jadi dengan cari mana itu yang utang, jangan cari sendiri gitu. Kenapa? Gimana? Istri saya. Istrinya Pak Ustadz apa yang duduk di situ cantik tadi? Cantik karena perempuan. Dia cantik banget karena perempuan memang. Iya. Ini dia. Mungkin dia nggak tahu dari mana. Yang merasa istri banget ada nih, coba jangan konsultasi aja nanti sebentar. Iya. Istri saya itu dipakai dulu sedikit. Nah itu pakai jilbab biru. Hijau. Nah, itu dia. Oh iya, saya nggak tahu di situ. Ya, coba nanti konsultasi ibu ke istri saya. Kalau tremor, kita dulu nih. Ada rasa nyeri pada pinggang bagian bawah, nyeri terus. Was-was, takut dengan kematian. Susah tidur, bahkan sering tidak tidur di malam hari. Ada rasa tidak suka saat diajak bicara soal ain, soal sihir. Karena kalau diajak bicara mungkin tidak suka bicara masalah itu. Muncul alergi dan kutil pada bagian kulitnya. Alergi, ada orang yang sering alergi itu sangat mungkin ya kena gangguan ain. Cuma kalau sampai ke alergi itu ainul hasad. Pandangan mata bukan kekaguman tapi karena kedengkian seorang pada dia. Sampai apa? Munculnya penyakit tadi itu kulite alergi. Rasa takut pada sebagian orang, malas dan kumuh dan kotor. Kemudian juga sering merasakan nyeri tulang dan persendian. Tidak suka bahkan benci dengan pekerjaan, benci memasak, benci menikah, dan benci dengan studinya. Pekerjaannya dibenci, istri dibenci, nikahnya nggak mau, malas dengan pernikahan. Tidak ada keinginan sama sekali dengan dunia ini, dia mau malas, dengan dunia malas, pokoknya ada keinginan sama sekali, tidak ada mood sama sekali, hilang moodnya. Takut dengan masa depan. Pribadinya jadi orang yang lemah, jadi mudah murung, melemah sekali, jiwanya tidak punya semangat. Sering menangis, malah sedih tanpa sebab. Ya. Tapi kita orang dulu ya, pada orang dulu kalau menangis terus, itu biasanya ini sakit kena penyakit ain. Kalau jin nggak menangis, jinnya berotak, melawan, jarang, jin nangis jarang. Kalau ada orang dulu kalau menangis, dia tuh menangisnya nggak dapat dikendalikan, itu biasanya dia kena penyakit ain disebabkan karena ainul hasad, mata dengki. Dunia nampak gelap di mata dia. Jadi pemilik ibadah ini tanda yang dimiliki orang-orang yang punya pandangan mata yang berbahaya. Jadi kalau ketemu orang tidak minta keberkahan atau baca tasbih atau takbir dan tidak menyebut nama Allah saat memandang sesuatu baik manusia atau binatang maupun benda-benda. Jadi kalau ada orang melihat benda kita, harta kita, harta temannya, dia itu tidak suka menyebut kata-kata juga. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah enggak. Jadi kalau melihat dia begini, melihat memandang harta orang
milik orang itu pandangannya liar tanpa dia suka menyebut kalimat-kalimat, menyebut nama Allah. Ini kan orang semacam ini hatinya bermasalah. Orang semacam ini pandangan-pandangan juga bisa menyebabkan penyakit ain. Suka capek dan mudah mengeluh dengan takdir Allah. Jadi kalau ada orang suka mengeluh dari itu, enggak suka dengan takdir Allah SWT, suka mengeluh, gampang capek. Itu alamat orang semacam ini, Pak. Ini sebagai pemilik ainul hasad. Maka orang itu kalau punya ainul hasad itu kurang rasa syukurnya kepada Allah. Karena banyak orang yang iman yang banyak bersyukur, sedikit berpikir dan banyak bicarakan urusan dunia dan jabatan. Kalau mau bersama kita yang bicarakan apa? Jabatan, dunia, mobil, rumah, pekerjaan itu nggak pernah mikir akhirat, nggak pernah ngomong agama. Ini alamat orang semacam ini matanya berbahaya, bisa menyebabkan orang lain sakit. Menetapkan pandangannya pada satu fokus sehingga pada derajat mengherankan pada musuhnya apa yang mengagumkan tentang duniawi. Jadi kalau udah lihat mobil bagus mau mencolong kayak tadi copot gitu, sakit mobil bagus. Tapi begitu Pak, fokus. Kalau lihat rumah orang, rumah yang bagus, rumah model baru, dia fokus betul matanya. Ini hati-hati, ini orang yang punya mata sangat membahayakan. Mukanya masam, nampak seperti depresi, wajahnya kemerahan dan kehitaman, nampak selalu sedih, makanya gitu. Orang yang pandangan matanya baik itu, ini wajahnya begitu, masam, tidak ada wajah ceria juga, merengung, murung. Jadi bibirnya kayak gunung, nggak pernah begini, gini tok. Wajahnya kemerahan, nggak ceria wajahnya, nampak tidak ceria. Itu orang tuh manjang itu tidak menyenangkan. Setiap orang yang mandang dia itu orang nggak suka. Itu tanda pemilik orang yang matanya berbahaya. Itu pemilik hasad, orang yang punya sifat pendengki. Ini modelnya, tampilannya begitu. Cek demonin dulu nyotok urusan bisnis pekerjaan. Jadi cara menghindari, bagaimana kita menghindari penyakit dengki itu? Doa kepada Allah agar Allah menghilangkan hasad dalam hati. Kita minta agar Allah menghilangkan rasa iri dengki dalam hati kita semuanya. Percuma kita iri dengki, percuma. Yang kedua, kalau ada rasa iri dengki itu kita harus mendiamkan dan menyembunyikan. Itu jadi orang yang baik. Setiap orang itu pasti punya rasa iri dan dengki, pasti punya. Cuma orang yang baik itu orang yang bisa menyembunyikan rasa irinya. Tapi kalau orang yang jelek menampakkan dirinya, ditambahkan orang lain, bahkan mengajak orang lain membenci pada orang yang dia benci. Dia nggak cukup sendirian, tapi dia mengajak orang untuk ikut membenci dia, memprovokasi orang lain untuk membenci dia, memusuhi dia, gitu. Banyak. Ada yang pernah jadi pengurus pengajian, masih ada nggak yang pernah jadi pengurus? Ada nggak? Apa pengajian omah sehat, omah tahis atau apa saja, kok tiba-tiba jenengan diberhentikan dari kepengurusan? Apa kita lakukan? Hormati, jangan. Bersyukur, itu Allah menyelamatkan kita. Jadi jangan pindah ke majelis taklim lain, jangan. Ada yang jadi takmir diberhentikan dari takmiran lalu pindah masjid, jangan. Insya Allah nggak pantas. Ya, berapa kali kami datang orang yang buta kami dari minggu kemarin, saya minta datang ke seorang teman saya di Unmu dulu. Dia masih mengajar di sana, dosen di sana. Dia mengatakan begini, ini hari-hari kami yang paling menyusahkan, ini hari yang paling berat buat kami, ini hari yang paling kita pada titik yang paling rendah, ini hari-hari yang paling menyedihkan saya. Saya senyum aja, Pak. Kalau dipindah gimana? Diganti gimana Pak? Diganti, ini bukan hari yang menyakitkan,
membahagiakan. Ini hari yang paling Allah memberikan pahala yang paling besar pada saya. Ini hari yang paling mulia, Allah menghilangkan dosa saya. Ini hari yang paling besar, Allah mengangkat derajat saya. Gimana kalau pikirannya begini? Bukan hari yang menyakitkan, tapi hari yang paling besar, Allah menghapus pahala, menghapuskan dosa kita. Berubah. Kita cerdas untuk menata hati, menata pikiran. Hilangkan iri, hilangkan dengki, jangan. Kalau jadi pengurus diberhentikan, bersyukur Allah selamatkan. Bukan dibuang, bukan Allah selamatkan. Takmir masjid menunjukkan, saya dikeluarkan dari takmir terus. Kenapa saya ulang-ulang? Biar jadi pelajaran, biar ada kita lapar. Bapak dikeluarkan, dipecat, disingkirkan dari Tanzania. Kenapa? Saya nggak tahu. Orang-orang baru semuanya. Saya kayak dikudeta. Padahal dulu yang mengurus masjid saya, mulai wakafnya, cari bantuan masjid Jamek Jati, sekarang banyak besar, jamaahnya banyak, saya dibuang, saya disingkirkan. Saya katakan, sampai kapan jenengan merasa disingkirkan ini? Bagaimana kalau dirubah? Bukan disingkirkan, tapi diselamatkan oleh Allah. Allah menyelamatkan. Allah tahu amal kita sudah cukup banyak, mulai dari merintis wakaf dulu, yang dari sumbangan jadi masjid, urus selama berpuluh-tahun juga cukup banyak amal jenengan. Allah simpan amal. Makanya Allah jaga amal jenengan dengan apa? Dengan Allah tidak suka dengan terjatuh dari perbuatan yang menjadikan amalnya hapus semuanya. Makanya Allah singkirkan lewat orang baru. Itu bukan disingkirkan, tapi diselamatkan oleh Allah. Pesan saya, jangan sholat di masjid lain, tetap sholat di situ. Tambahkan kebesaran jiwa Anda, tambahkan ada seorang berjuang, tambahkan seorang yang berlapang dada, tambahkan ada seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi ada kelapa. Nah itu juga begitu. Suatu ketika Komoroka jadi pengurus majelis taklim, ojo hati diselamatkan oleh Allah, hilangkan rasa dengki. Yang ketiga, menjadikan surga dan juga Allah sebagai cita-cita yang tertinggi. Itu karena menghilangkan dengki, apa kita dengki. Makanya kita berarti apa? Kita berharap itu adalah pahala surga dari Allah. Kita mengharapkan dari Allah SWT. Itu ada kalimat kata Ibnu Qayyim yang mengatakan la tahzan ala man jahada ihsanaka wala wa yakru ma'rufaka fa anta turidu sawaballah. Kata beliau, dia mengatakan wala la tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu cemas ala man jahada ihsana, kepada orang yang mengingkari kebaikan kamu, orang yang tidak menampakkan kebaikan kamu, diingkari semuanya, enggak usah kamu susah. Kamu jangan sedih karena apa? Fanta turidu sawaballah, karena kamu tuh menghendaki pahala dari Allah. Begitu hidup semacam itu. Jadi kalau kita iri, dengki, kapan selesainya? Kita mengharap dari siapa? Dari Allah. Surga. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Maka kita banyak bersyukur untuk menghilangkan rasa iri dan dengki tadi. Apa yang Allah berikan kepada kita, Pak, itu lebih banyak dari Allah berikan orang lain. Ya kan? Udah sekarang begini, ada orang Allah berikan karunia, mobilnya bagus, rumahnya bagus, bisnis lancar. Bu, kira-kira harta mereka yang banyak semacam itu dengan ginjal mahal mana? Mahal mana? Mahal ginjal. Orang yang banyak, Pak, ginjalnya bermasalah, cuci darah, habis buatannya. Kita nggak pernah mensyukuri ginjal kita yang utuh, ginjal kita masih punya dua, tiap hari kita bisa ginjal-ginjal kemana-mana. Ginjalnya kan masih utuh. Ya, syukuri ya, itu banyak bersyukur kepada Allah. Menyadari bahwa perilaku hasad adalah perilaku tercela. Menyadari bahwa hasad diri itu dapat menghanguskan kebaikan. Berpikir yang positif atas segala kejadian yang telah menimpa kita. Itu cara menghilangkan hasad. Pikiran yang positif, percaya diri, tetap optimis, percaya bahwa Allah selalu memberikan kebaikan padanya, menghindari suatu permusuhan dengan orang lain yang dapat mengakibatkan dengki terhadap orang lain, hindari permusuhan.
tidak sombong, tidak membanggakan diri sendiri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Allah titipkan aja kok gak lama, saudara, Allah akan ambil. Ini cara untuk menghilangkan iri daripada dengki. Yang terakhir, ini 10 cara untuk mencegah keburukan hasad. Tadi sebelumnya bagaimana supaya hasad tidak muncul dalam jiwa kita. Yang terakhir adalah 10 cara untuk mencegah keburukan dari orang-orang yang hasad. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita doa, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dibaca, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas minal jinnati wan nas. Itu dibaca, doa untuk perlindungan dari keburukan orang lain. Kedua, menjaga ketakwaan kepada Allah. Ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kalian. Jagalah perintah Allah, Allah menjaga kalian semuanya. Dijaga oleh Allah, kita jangan takut. Yang kedua, bersabar menghadapi musuh-musuhnya untuk tidak memeranginya. Jadi kalau kita punya musuh tetangga kamu, kita jangan musuhi, ganti. Jangan mengeluhkan dia, jangan bicarakan dia, cuekin aja begitu. Kalau orang bikin sama dia, orang bikin masalah, tetangga bikin masalah, itu jangan diomongin. Tidak usah kita mengeluhkan dia, gak usah bicarakan dia, gak usah. Jangan, saya ubah polai, saya katakan dia sudah, biarkan aja sudah. Dia capek. Bertawakan kepada Allah, karena siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan dia. Mengosongkan hati dari kesibukan memikirkannya. Jadi usahakan kita untuk tidak memikirkan orang dari itu ya. Saat terbetik hati ingat pada itu, janganlah dilanjutkan dan janganlah takut kepadanya. Jadi kita jangan tahu dengan orang-orang yang berdengki, gak usah. Pokoknya jangan bicarakan dia, gak usah ngurus dia, gak usah bicarakan dia, gak usah ngomong dia sama sekali dah. Dilepaskan dari diri kita, udah lepas. Nanti kita akan terhindar dari keburukan dia. Tapi kalau kita mikirkan dia, itu orang rumah yang lain, mas ganggu orang, bikin begini, itu kalau kita pikiran kita ke sana, ini akan masuk, maka gangguan akan mudah gampang kepada orang-orang yang selalu memikirkan hasad dan pikirannya. Lupakan, abaikan semua. Kita punya Allah yang memiliki kita semua. Bertobat kepada Allah. Banyak bertobat kepada Allah SWT dari berbagai macam dosa. Kedelapan, sedekah dan berbuat baik sedapat mungkin. Itu cara untuk menghindari kita terkena penyakit ain hasad. Yang terakhir, matikan api kedengkian, hilangkan kedengkian, kemurkaan dengan berbuat baik padanya. Jadi kalau orang yang dengki sama kita, ibu, jangan juga kasih duit, kasih makanan, kasih minuman, datangi ke rumahnya, nanti hilang. Dengki kita juga akan hilang. Jadi kalau ada orang jualan banget yang suka bikin masalah dengan kita, mengganggu kita, jangan dijauhin. Kalau bisa, sering dikasih makanan, buatkan minuman, sering ditegur, datang ke rumahnya, nanti hasadnya dia akan hilang. Begitu dia sering komunikasi, hasadnya akan hilang. Tergantung jenengan kuat atau enggak, iso atau enggak, wah ini apa orang, terserah jenengan. Mendatangi orang yang membenci kita banget. Yuk, datangi bareng-bareng. Ini tadi nanti kejadian karena mungkin kita gunakan dialog ya. Ini masih perbedaan antara air dengan mata, ada perbedaannya. Monggo ini nanti bagaimana cara kita mengobati orang yang kena penyakit ain. Ini yang paling sederhana ya, sederhana ini. Yang foto dulu, nanti ditulis dan tidak di sebuah buku, nanti catatan. Yang mau tanya monggo silakan. Kita dialog dulu. Nanti kami
gejalanya lebih ringan daripada gejala hasad. Jadi penyakit yang akan menimpa seorang segala macam bentuknya, tapi pengobatannya sangat mudah. Orang gampang kena penyakit ain, tapi pengobatannya gampang. Kalau kita bisa mengobatinya, kalau kita mengetahui caranya, kalau enggak, tidak menemukan obatnya. Yang terakhir, dia sudah selesai temanya. Jadi begini, cara kita menghilangkan penyakit hasad yang mungkin kita tidak khawatir, mungkin kita sering sendawa, kita sering ngantuk, emosional yang tidak terkontrol. Bagaimana caranya? Cukup sediakan air. Kalau memang kita bisa mengetahui siapa orang yang telah melemparkan pandangan matanya, itu lebih baik. Baik. Tapi kalau kita tidak mengetahui siapa, pandangan mata siapa, kan mata orang kan banyak banget. Kira-kira mata siapa yang menyebabkan aku sakit seperti sekarang? Mata siapa? Enggak diketahui sama sekali. Maka Allah memberikan cara yang mudah. Caranya bagaimana? Baca surat Al-Kafirun. Tulis dulu suratnya. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu dibaca 7 kali. Ini pendapatnya saya ambil dari Syekh Abdul Jibril. Dia telah menuliskan cara menanggulangi penyakit ain atau menyembuhkannya. Baca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Kafirun 7 kali. Kemudian serikul. Pendek ya, cuma 5 surat ya. Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Setiap baca Al-Fatihah tiupkan ke air, bikin airnya 2. 1 air minum, kedua air mandi. Jadi yang bikin di teko begini apa ya? Kita bikin 2. Nah. Jadi kalau ada kosong itu segera diisi dulu. Cara mengobati hasad, minum dulu. Insyaallah, enaknya ada jahe. Cocok ya kalau namanya kopi jahe. Jangan minum es degan sementara ini. Jadi setiap baca Al-Fatihah 1 kali itu kita tiupkan ke 2 air. Ini air minum, air mandi, tiupkan 3 kali tiupan. Sedikit gitu, Al-Fatihah lagi, tiupkan 3 kali kita. Baca ayat kursi 1 kali, tiupkan ke air yang untuk mandi, untuk minum. Nanti ini untuk mandi, kalau mandi kita keluarkan sana buat mandi 1 hari 2 kali, ini buat minum 2 kali sampai habis. Jangan putus selama 7 hari lamanya. Jadi pagi sore itu minumnya air ruqyah dari itu plus mandinya air ruqyah. Jadi minimal mandi 2 kali ketika orang sudah kena penyakit ain. 2 kali mandi, 2 kali minumannya itu ya itu bacaannya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Ikhlas, Falaq, Anas 7 kali semuanya. Setelah 7 kali semua Tuhan didoain, ya Allah jadikan air yang kami bacakan ayat-ayatmu sebagai penyembuh kami dari penyakit ain dan segala macam penyakit, juga membentengi tubuh kami dari berbagai penyakit yang kami tidak kami ketahui. Tiupkan kembali, baru diminum dan pakai mandi. Nanti seger itu. Kami dulu mengadakan pelatihan di Kediri. Itu banyak satu pelatih itu sakit. Jadi bapaknya sakit, ibunya sakit, anak sakit, nyertok kalau disuruh sakit. Akhirnya kami sarankan untuk meruqyah rumah sebulan penuh. Sebulan penuh semprot di rumahnya pagi sore, sebulan jangan terputus. Alhamdulillah dengan izin Allah penyakit Allah sembuhkan semuanya. Yang asam urat, yang encok lama bapaknya Allah sembuhkan dengan membersihkan rumahnya.
dari racun-racun penyakit-penyakit yang tidak nampak yang sering merugiah rumah. Dia mulai. Dia juga begitu, lebih sama usaha. Kalau usaha itu aja dibaca. Kalau jenab itu usahanya lancar apa ingin mandek? Lancar. Ingin kebal gangguan atau nggak kebal gangguan? Saya cerita aja. Saya ada seorang teman di Kediri. Ya, dia punya tuh HP yang cukup ramai. Sebenarnya saya kirim videonya. Tadi saya kirim videonya, Pak. Tubuh dia disihir, Pak, dengan santet meledak. Pakai terekam CCTV, menyala lama, apinya nyala nih, Pak. CCTV itu rekam banget. Dikirim ke saya katakan itu sihir. 2 kali kiriman. Jadi itu semalam 2 kali kiriman, ada sesuatu yang meledak, apinya menyala sampai lama itu. Itu sihir. Tapi Allah selamatkan tubuh Anda. Baru saya tanya, pas ketemu memberikan pengajian, saya tanya, saya yakin Anda punya suatu amalan yang rutin yang Anda selalu baca. Ya udah, alhamdulillah. Kami setiap masuk toko kami, saya baca surat Al-Baqarah. Begitu masuk ke tokonya, dia sholat dulu, sambil menunggu dia baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Karena tokonya ada pakai sampai sore. Kalau dia nggak selesai, ganti istrinya yang baca. Gantian, seolah-olah begitu dapat 2 lembar, nanti 3 lembar, nanti 1 lembar terus begitu, Pak. Bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah. Tokonya ramai, disandar berkali-kali, tidak umat Allah selamatkan, Allah berikan berkah. Ini surat Al-Baqarah. Jangan pasang tumbal, malah repot. Ya ini contoh, mau cara itu juga silakan. Kalau jangan keberatan dengan Al-Baqarah karena mungkin tidak mampu kita baca cepat, bacakan surat Ad-Dukhan. Begitu masuk toko baca Ad-Dukhan. Itu enggak Ad-Dukhan cuma 1,5 lembar. Jadi beringan baca berulang-ulang terus. Mohon ya Allah jadikan surat sebagai pelindung, sebagai memberikan berkah pada usaha kami. Begitu ya. Ad-Dukhan. Ini air yang untuk mandi tadi langsung dibak itu atau kita menyisikan dulu sebotol kemudian dimasukkan ke bak? Bisa begitu Bu, di botol aja. Jadi jenengan ambil gayung, ambil botol, 2 botol ya. Botol satu untuk minum, satunya nanti untuk mandi. Dibacakan ini, nanti ini yang 1 botol diminum satu hari. Yang ini dimasukkan kamar mandi buat mandi pagi sore. Aja botol aja. Jadi dia nggak usah masuk kamar mandi sambil dulu dia nggak usah. Sama cukup ya? Oh iya, segini boleh Bu, tapi jangan sini kurang banyak. Ya kurang banyak. Jadi yang kalau besar baca dia ambil 2, 1 untuk minuman kita, 1 mandi. Itu kalau kita kena penyakit main. Itu andaikan kita nggak kena penyakitnya pun nggak masalah. Lebih baik akan menyembuhkan banyak penyakit yang Allah sembuhkan insya Allah. Apanya? Bacanya pagi, habis subuh dibaca. Terserah hidupmu kalau usahakan apa ada waktu khusus. Kalau baca kan nggak lama, Fatihah, ayat kursi, kalau kafirun, ikhlas, kan nggak lama. Dibacakan 7 kali semuanya, 2 ayat tadi itu nanti pakai mandi. Lebih baik kalau mandi bikin baru. Jadi waktu pagi kita baca 7 kali, ketika sorenya baca 3 kali, Al-Fatihah, Anas 3 kali. Jadi air yang kita gunakan mandi pagi baru, sore baru. Cuma yang pagi 7 kali, yang sore 3 kali aja dipakai mandi sampai minum. Itu luar biasa, luar biasa. Saya nggak mau cerita, banyak testimoninya orang-orang yang Allah sembuhkan penyakit-penyakit kronis yang sudah lama, penyakit yang menolak nggak sembuh. Dengan hikmah Allah sembuhkan. Jangan kecil hati. Bisa Ibu, bisa bikin kita juga bisa keluarga kita. Kalau saya Bu, ini dulu waktu belum sibuk banget, itu kalau ngambil air saya lihat dulu. Air galon yang kita ambil ini harus lihat dulu. Saya bilang jangan buka dulu biar saya lihat dulu semuanya. Itu alhamdulillah keberkahannya banyak. Anak-anak juga menjawabnya, anak juga
akan nurut, anak kita tak mudah sakit. Karena apa? Minum air yang ada bacaan Al-Quran itu sangat baik. Kalaunya dengan rukyah sebelum diminum. Kalau saya kalau suka nguliah Al-Baqarah, gantian sama istri saya. Kalau nggak selesai, istri yang mengatakan Al-Baqarah selesai baru kita minum air galonnya. Cuma nggak banyak ya, paling 2,5 juz. Wallahu a'lam. Mungkin yang lain banyak. Yang lain. Ya bisa aja. Orang yang mandang itu entah itu agama apapun itu sangat mungkin akan diterima. Orangnya suruh. Oh kalau itu mandi. Jadi kalau jelas orangnya itu yang memandang kita menyebabkan dia sakit, kalau kita minta boleh nggak usah minta wudu tapi mandi. Nanti minta sisa air mandi kamu, bilang aja nggak masalah. Minta air mandinya yang untuk buat saya nggak masalah, bilang aja. Walaupun dia agama lain, karena sangat mungkin sampai tadi ayat jelas Allah mau berfirman, hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan kamu dari pandangan mata dia. Ini orang kafir bisa. Tapi kalau kita tidak mengetahui siapa orang yang memandangnya, tapi sakit yang kita rasakan, cukup dengan yang cara tadi. Ya itu cukup begini menggantikan. Syukur-syukur kalau kemudian bisa merukyah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat ain wal hasad. Nanti saya kirim PDF ke panitia, itu doa ayat yang khusus untuk mengobati penyakit gangguan ain dan sihir dan penyakit yang lain. Saya kirim PDF, ada 2 copy. Itu dibacanya pakai mirip pagi sore. Insya Allah kuat, badannya tahan, tidak mudah kena sihir, tidak mudah kena gangguan jin, tidak mudah kena penyakit ain, dan bisa membantu orang lain untuk menyembuhkan penyakit ain atau penyakit sihir. Bisa dibaca. Nanti kita kirim ke siapa ya? Bu Nunuk, Bu Nini, Nunik, Buni atau siapa? Nanti kita kirim ke dia. Ada yang belum paham Bu masalah penyakit ini? Yang belum mau tanya lagi? Belum. Ya hampir semuanya. Kadang-kadang 10 dari tidak cukup. Kalau indikator orang yang kena penyakit ain hasad itu 10 indikator dan itu sudah cukup. Gak usah secara keseluruhan. Separuh udah nampak. Oh ya ini sering pusing pindah-pindah, wajahnya pudar kekuningan, terus dia susah tidurnya, sakitnya berpindah-pindah. Oh ada itu sudah gejala. Wah itu tidak secara keseluruhan. Ya sebagian saja tidak nampak. Sebagian tidak nampak itu kena penyakit ain. Kadang-kadang antara penyakit ain itu hampir sama dengan orang kena gangguan jin, hampir sama. Allah insya. Ini kita perlu waspada, hati-hati untuk menjadikan kita sehat. Lebih pada musim ini musim sakit. Saya minggu lalu saya ikut acara nasional, itu acara Gerges nasional. Saya ikut acara Gerges nasional. Jadi sempat gerges ya panas, badan panas, kepala pusing. Jadi kalau badan kita sudah panas, kok badannya panas, tapi awalnya kurus adem tapi badan panas, itu karena kelembapan, karena energinya itu banyak saraf yang dingin. Maka cara mengobati orang yang gergesi awake adem tapi badannya panas, itu disetliko gegeri. Itu ini video saya dulu, saya nyetrika istri saya satu kok gegeri full panasnya. Seteliko, ya cuma ya pakai sarung gitu ya, pakai baju, pakai sarung saya lipat, terus tempat saya tempelkan sarung di atas punggungnya, seteliko, jalan dulu begini, nanti saya tempelkan begini. Kalau udah panas dipindah lagi, begitu sampai nanti pada tulang ekornya ditempelin ke bagian tulang ekor, agak lama sedikit. Kalau udah agak panas dipindah lagi.
karena caranya dingin, makanya jadi energinya drop, energinya turun, jadilah badannya panas, lemes. Cara yang harus dihangatkan setrika. Aneh kan jadinya dulu. Ayo, siapa yang mau praktek biar setrika sama saya setrika begini. Lo kan kalau sakit setrika saya tahu sakit panas, demam, saya langsung nih, tolong setrika bagi saya ini langsung. Ya terus enak gitu. Ini logis ya. Kenapa? Ini dingin, syaratnya dingin, energinya turun, makanya diangkatkan syaratnya. Tidak setrika. Tapi kan jadikan mau setrika tanpa alas nggak apa-apa, monggo langsung aja. Kalau ada jadikan setrika sing pakai cap jago kan dulu, pakai orang. Kalau dengan botol yang dikasih air panas tapi masih enak setrika bu. Setrika itu panasnya manteng. Jadi kalau botol itu kan ya nggak masalah, tapi kan megangnya repot, itu kan enak. Pak dijalankan begini aja setrika. Setrika punggungnya. Orang-orang yang kena COVID kemarin tak setrika begini. Pengobatan alami tanpa efek samping. Ya Allah begitu. Dan itu sangat logis, masuk akal. Karena apa? Ini mereka riset. Kalau sakit gigi lama lorotu, jenengan kumur dengan bensin itu berumur mati yang memang orang sakit gigi lama itu berumur pakai bensin, cuma semprot bensin nggak masalah, jangan pakai selang kumur aja deh. Kenapa? Bensin itu matikan kuman dan tidak rusak gigi, nggak sama dengan getah pohon, kita nanti giginya rusak. Kalau bensin tidak, itu mati kumannya, sakitnya hilang tanpa yang lambe pengaruh. Jadi kalau habis berkumur dengan bensin sebenarnya hilang, tapi penyakitnya sembuh. Saya kira begitu sampaikan. Ada yang mau tanya lagi penyakit apa namanya? Ada yang sakit hati tidak? Saya kira begitu yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga tidak berpanjang. Kapan kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim PDF-nya untuk dibagikan ke grup jenengan, nanti jenengan jadikan amalan pagi sore juga pagi sore. Ini dari orang semuanya. Nanti apa itu status saya dan misalkan kami kirim ke salah seorang dari jenengan, dia dikirim bersama. Itu suatu peristiwa yang kami alami, kami lihat. Kemudian saya unggah dengan saya kemas dengan bahasa yang puitis dengan jadi kata bijak. Itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah salah satu teman kami yang di Martapura di dosen bahasa Inggris, dia akan membukukan status saya, dia mengumpulkan bahwa amat umur sampai